Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak, berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah, apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min zuriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriyatam ba'duha mimbat, nggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi, bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak, bapaknya soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katoan cekak main gabling kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lora kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh soalnya semua. Ini masalahnya Nabi apa? Orang yang spesial itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus zuriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, kalau mana maklar tambah boleh, tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Berjanji ini, yang ngarang Berjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Berjanji, karena kitab madaeh yang mamlu'ah bil ilmi itu Berjanji, tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Berjanji. Makanya alhamdulillah kita mbah piro kadar itu dibaca semua, meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Berjanji. Berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban.
Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darani Syaibatul Hamdi, apa? Syaibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muttalib. Yang kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muttalib, no? Nah, Abdul Muttalib kecil itu pernah derek Muttalib pamannya, ya. Abdul Muttalib kecil, berarti Syaibah ini, apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muttalib. Nah, Muttalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Syaibah itu terus diceluk Abdul Muttalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Syaibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muttalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muttalib. Jadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, bae Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono lho mikir jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilab. Jadi maknane kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mane kilab, asu. Oh, kasus yo. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilab iku Hakim. Ya paham lho? Jenenge kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam tuh hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi, Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu. Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, nggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad, ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu nggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf, dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu.
maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca maka summiya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yajlu suhufam mutohar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Langsung beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang zuriyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini.